Lebak Bulus Grab tiba di dalam menara. The train bound for Lebak Bulus Grab is currently at platform 1. Teman-teman, sore ini kita akan menuju ke Lebak Bulus, ingin melihat kondisi terakhir dari simpang temu Lebak Bulus yang sudah dioperasionalkan ya teman-teman. Kita akan naik MRT dari Istora Mandiri teman-teman. Nah ini MRT-nya sudah datang, Ratangga menuju ke Lebak Bulus. Wow, cukup padat teman-teman. Jam pulang ya sekitar setengah 6 sore teman-teman. Ramai. Saat ini juga ada pergelaran semifinal teman-teman. Stasiun berikutnya, Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Stasiun Lebak Bulus teman-teman. Lebak Bulus Grab di sore hari tanggal 6 Januari 2023. Kita ingin melihat simpang temu Lebak Bulus setelah dibuka teman-teman. 6 Januari hari Jumat ya teman-teman. Jumat sore menjelang weekend, cukup ramai MRT. Tadi saya naik dari Istora Mandiri ya teman-teman. Kita mengakses ke arah timur ya. Ada simpang temu di sebelah kanan yang berbatasan dengan depo ya, depo MRT, depo Ratangga. Exit menuju ke pintu timur selatan ya teman-teman. Lepas step out, kita mengakses ke simpang temu Lebak Bulus teman-teman. Sudah ada sign-nya ya, simpang temu Lebak Bulus Point Square. Jadi pintu keluar dengan label F. Nah di depan ada depo Ratangga teman-teman. Coba kita lihat dulu deponya ya teman-teman. Wah, deponya kosong ya. Jadi di masa jam utama peak hour menjelang senja teman-teman, 6 Januari 2023, Ratangga semua keluar. Menyisakan satu teman-teman, ada satu yang berada di depo. Selebihnya sepertinya keluar ya teman-teman, tidak ada lagi. Jadi memang 16 rangkaian Ratangga, berarti 15 sudah berada di jalan atau berada di rel teman-teman, melayani penumpang ya. Nah ini di lantai 1 teman-teman, di sebelah kiri ada area komersial, ada beberapa outlet dari Jakpreneur. Nah ini kita mengakses ke Point Square teman-teman. Oke, kita coba akses. Kita belum pernah mencoba menjelajahinya teman-teman. Pada saat sebelum dibuka kita sudah beberapa kali, namun setelah dibuka praktis baru kali ini ya teman-teman. Nah ini mengakses ke Point Square melalui jembatan. Ada juga melalui jalur pedestrian di bawah teman-teman. Namun kita coba dulu yang di jembatan ini teman-teman. Di bawah traffic cukup padat teman-teman. Pulang jam kerja di sekitar Lebak Bulus. Kita coba intip dari atas ya. Suasana di luar seperti itu teman-teman.
Ini kita mengarah ke timur ya. Ada Ratangga atau MRT yang sedang lewat menuju ke stasiun Lebak Bulus. Nah teman-teman, nah ini yang mengarah ke barat dari Poins menuju ke MRT Lebak Bulus Grab. Padat sekali suasana pulang. Jadi ini agak nanjak gitu ya, agak miring teman-teman, seperti ini ya. Suasana menuju ke Point Square teman-teman, cukup lebar, mungkin 3 meter ada ya. Kalau tidak salah ini sekitar panjangnya ada 305 meter ya kalau tidak salah, menuju ke hub di depan. Nah ini teman-teman, dari arah Poin melihat ke Lebak Bulus Grab. Kondisinya seperti itu ya teman-teman. Nah ini arah ke Pondok Cabe Cinere melalui jalur bawah teman-teman. Sebelah kiri ya, ke kanan adalah untuk ke Ciputat dan sekitar Cirende ya teman-teman. Agak unik teman-teman, di sebelah kiri adalah railing, di sebelah kanan bentuknya karena di sebelah kanan ini adalah depo teman-teman, jadi ditutup dengan dinding ya, namun ada ventilasinya. Kita agak naik menuju hub ya teman-teman, menuju hub. Jadi praktis kita bisa sejajar dengan rel kereta ya teman-teman. Padahal kita di stasiun MRT adalah di lantai 1. Sekarang agak sejajar mengarah ke rel kereta, jadi lantai 2 ya. Peron itu di lantai 2. Traffic menjelang pukul 6. Nah ini suasana di luar teman-teman. Nah kita bisa melihat Ratangga ya teman-teman, MRT yang menuju ke Sudirman dan Bundaran HI. Jadi jembatannya agak naik, kemudian datar dan berkelok. Cukup unik teman-teman. Sebelah kiri adalah railing dan sebelah kanan adalah depo MRT. Nah ini kita ingin melihat ke atas adalah, maaf, ke utara adalah terowongan menuju ke Pondok Indah ya teman-teman. Jadi ada underpass Pondok Indah dari utara menuju ke selatan. Nah ini kita bisa melihat ke kanan teman-teman. Hanya menyisakan satu Ratangga teman-teman berada di depo. Selebihnya sedang out atau sedang bertugas di jalur. Ini poinnya teman-teman. Dulu depo ini adalah Stadion Lebak Bulus ya teman-teman, sebelum dijadikan depo. Tergusur lalu dijadikan depo dan pindah ke JIS ya teman-teman. Pada tahun 2019 dibangun Jakarta International Stadium. Nah ini poinnya teman-teman. Ada JPU juga yang mengarah langsung ke Points. Di samping hub teman-teman yang mengarah ke Plaza. Wah, pemandangannya jadi cantik teman-teman. Exciting, saya baru pertama kali naik yang ke JPO-nya.
di beberapa kali melintas di bawah karena waktu itu belum dibuka ya teman-teman. Pemandangannya cantik, unik juga teman-teman. Kita bisa melihat Ratangga sejajar dan bisa melihat ke arah depo dengan cukup leluasa. Menarik. Ini Points teman-teman, ada mall dan residen teman-teman. Di bagian yang dekat hub ini ada bagian yang terbuka, jadi tidak menggunakan dinding. Praktis kita bisa menikmati udara sepoi-sepoi dari arah selatan teman-teman. Di kejauhan ada Gunung Salak teman-teman, kelihatan ya. Bogor. Praktis hari ini cukup cerah pada saat bersamaan dengan semifinal leg pertama Indonesia versus Vietnam sedang berlangsung. Tadi laga pertama 0-0. Maaf, babak pertama maksud saya, di 0-0 belum ada kemenangan, sudah belum ada gol. Exciting saya teman-teman, bisa melihat dari atas. Apresiasi buat Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan dan Points yang bekerja sama berkolaborasi mewujudkan JPO yang cantik, bisa dinikmati oleh siapapun teman-teman. Ada lobby Points di bawah, berikut Plaza teman-teman. Coba kita lihat lagi ke arah timur. Nah, ini ada eskalator teman-teman, ada juga lift, ada juga tangga teman-teman. Jadi pilihannya cukup banyak, mau manual, apa otomatis, atau semi otomatis. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Nah, ini yang eskalator ini dari bawah ke atas teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Sementara lift tentu saja untuk naik turun ya. Kita coba juga lihat ke arah MRT. Nah, pemandangan yang cantik teman-teman, bisa melihat traffic di MRT yang mengarah ke Bundaran HI. Bisa melihat senja yang cukup indah dan siluet dari stasiun MRT Lebak Bulus Grab teman-teman. Padatan lalu lintas di Jalan Kartini kalau tidak salah ini teman-teman. Dan ramah difabel sepertinya teman-teman. Ada difabel. Nah, kita bisa melihat plazanya teman-teman dari atas. Wow, super teman-teman, exciting. Terima kasih untuk kolaborator dan pemerintah daerah yang sudah mewujudkan ruang terbuka untuk para penumpang MRT dan Transjakarta, berikut kendaraan daring yang bisa drop off di area ini ya teman-teman. Nah, suasana eskalator teman-teman berlaku untuk naik ya. Ada level 1 dan level 2 ini teman-teman. Lalu kita coba ke arah Points teman-teman. Nah, ini teman-teman yang jembatan yang mengarah ke Points teman-teman. Kita bisa melihat suasana depo dari ketinggian teman-teman. Sangat-sangat menarik. Pemandangannya keren. Bisa melihat senja teman-teman. Nah, ini Points di residen dan mall teman-teman. Kita lihat juga ke arah timur. Nah, kita bisa intip plazanya, ada banyak lampu untuk drop off kendaraan daring ya teman-teman. Namun saya belum melihat titik drop off Transjakartanya di sebelah mana. Apakah di pintu keluar Points yang di sebelah timur, ataukah justru di sebelah barat teman-teman. Nah, momen yang tepat
bisa melihat senja teman-teman sebelum turun malam. Kita bisa melihat JPO-nya ada sedikit turun ke arah stasiun karena berada di level lantai 1 ya. Kita coba melihat juga ke arah selatan yang JPO-nya mengarah ke Points-nya teman-teman. Cantik teman-teman, super exciting, bisa melihat stasiunnya juga teman-teman. Lampu dari MRT yang sudah menyala karena sudah masuk ke sore hari, malam hari maksud saya. Ada sign on semua ya teman-teman, jadi lampu merah on semua ya, keren juga. Menyisakan 1 unit rangkaian Ratangga teman-teman, selebihnya bertugas. Menarik. Jadi teman-teman, ini JPO berada di lantai 3 ya teman-teman, Skybridge Point ini. Ininya legend dari atau keterangan dari lantai teman-teman. Jadi area komersialnya berada di lantai ground sampai lantai 3B. Operasionalnya jam 10 sampai 21. Ada CGP di lantai 3B. Nah, ini pemandangan ke selatan teman-teman dari JPO yang mengarah ke Points. Ini Points-nya. Dan ini arah selatan ke Bogor ya teman-teman. Bisa melihat pemandangan gunung. Dan kita agak turun menuju hub teman-teman. Ada pintu juga, pintu kaca sebagai pembatas. Nah, ini Points-nya. Jadi masih masuk ke area komersialnya teman-teman, belum masuk ke residennya. Jadi teman-teman, untuk Transjakarta, area drop off-nya ada yang di pintu keluar di sebelah timur ya, pintu keluar dari Points. Dan ada juga yang berada masih di bawah stasiun MRT Grab teman-teman. Jadi ada 2 ya, tetap di area lama, namun sekarang lebih terhubung karena ada Plaza ya teman-teman, Plaza drop off di pintu keluar dari Points teman-teman. Nah, ini saya berada di lantai 2 ya teman-teman, di lantai 3. Nah, jadi masih ada beberapa lantai ada 3 lantai mungkin ya teman-teman. Ada eskalator, sementara kalau untuk turun ada tangga ya teman-teman. Nah, ini suasana di lantai 2 ya teman-teman. Ramai sekali. Pukul 6 sore teman-teman, jam pulang sekaligus jelang weekend ya teman-teman. Jadi cukup padat. Biasanya kalau di Jakarta itu hari Jumat merupakan hari padat karena banyak karyawan yang membawa kendaraan. Karena mungkin pulangnya bisa jadi lebih larut gitu ya, lebih larut dari biasanya dibanding weekday tentu saja teman-teman. Kita coba turun juga teman-teman. Ini lantai 2. Nah,
Ini lantai 1 di depan, teman-teman. Dan di bawah lantai dasar ya teman-teman, di mana ada area drop off untuk kendaraan online teman-teman ya. Ini liftnya teman-teman. Jadi sampai lantai 3 ya liftnya. Ini poin dari sisi barat. Di depan ada depo Ratangga. Nah, untuk mengakses ke plaza ada ram teman-teman ini. Nah, ini ramnya. Cukup menarik teman-teman. Saya exciting karena biasanya kita menemukan hal ini di luar tentu saja. Namun sekarang kawasan TOD cukup dekat di Jakarta sekarang teman-teman, yang representatif ya. Suasana sore di hub simpang temu Lebak Bulus teman-teman. Ini yang mengarah ke barat, kita bisa melihat senja di hari Jumat ini. Ini yang mengarah ke pintu masuk poin. Ini pintu masuk poin teman-teman untuk kendaraan. Jadi lewat ke kiri. Nah, ini ramnya teman-teman. Ram menuju plaza. Kita juga bisa ke kiri untuk ke arah lantai dasar dan bisa melalui jalur pedestrian untuk mengakses di bawah. Sementara ini ram menuju Plaza Transit. Suasana JOR Jakarta Outer Ring Road padat. Nah, ini teman-teman, menarik ya, lampu-lampunya cukup baik, terang. Nah, ini plazanya teman-teman. Suasana senja. Nah, ini teman-teman, ke arah barat, ke arah hub ya. Ada bulan purnama teman-teman di arah timur. Ada pesawat melintas di atas poin. Nah, ini teman-teman, ram menuju ke Plaza Transit teman-teman. Ada bapak security yang mengawal di lift, ada juga di ujung menuju JPO Points, ada juga di area plaza teman-teman. Jadi relatif aman insya Allah. Teman-teman melintas baik di malam hari maupun tentunya siang hari ya. Nah, ini teman-teman plazanya keren. Apresiasi untuk Pemprov DKI dan kolaborator, yaitu salah satunya adalah Poin ini kalau tidak salah pengembangnya ada coba saya cek lagi ya. Kalau tidak salah yang satu grup dengan South Square kalau nggak salah ya. Salah satu pengembang dari Poin. Keren ya teman-teman. Suasana Jakarta, ada S12 Fatmawati BSD. Wah, sudah beroperasi teman-teman, S12 Fatmawati BSD. Ini Royal Trans teman-teman. Jadi tarifnya memang agak khusus. Jadi berbeda dengan tarif biasa ya. Ada juga S31 Fatmawati Bintaro. Wow, Royal Trans juga yang melayani teman-teman. Dia tarifnya khusus karena memang agak jauh juga ya jaraknya ke arah barat dari Jakarta. Sewaktu pandemi Royal Trans ini off, tidak melayani rute ke arah barat, baik BSD maupun ke Bintaro.
Royal Trans ini cukup baik teman-teman. Di dalamnya ada fasilitas untuk charger, pengisi daya dari ponsel di setiap bangkunya. Jadi teman-teman yang bekerja di Jakarta bisa menggunakan Royal Trans S12 dan S31 yang mengarah ke pemukiman di sekitar BSD dan Bintaro. Namun setahu saya ini beroperasi di hari kerja ya, seperti halnya yang beroperasi di Palmerah ke arah Losari itu hanya beroperasi di hari kerja, karena kebanyakan adalah employment atau karyawan yang naik. Informasi dari Bapak Security bahwa area ini bisa untuk menurunkan dan menaikkan penumpang teman-teman ya, baik kendaraan pribadi, kendaraan online, ojek online maksudnya. Namun tidak boleh mangkal, area drop off saja ya teman-teman, naik turun penumpang. Jadi relatif baik teman-teman. Keren teman-teman. Semoga saja bisa keberadaan dari simpang Temu Lebak Bulus ini, pertama meningkatkan minat transportasi umum. Yang kedua tentu saja area komersial juga ikut terdongkrak. Ada poin di sebelah timur ini, sehingga kemudahan atau konektivitas lebih baik ya dalam hal penggunaan transportasi umum. Di beberapa titik sudah ada, selain simpang temu Lebak Bulus adalah simpang temu Duku Atas yang on progress juga. Semoga nanti seperti ini atau bisa lebih baik lagi teman-teman. Jadi kemudahan untuk naik turun ke public transport. Teman-teman, setelah mengeksplor Plaza Transit, kemudian JPO, simpang temu Lebak Bulus, kita coba akses lagi ke atas, ke lantai 3. Ini sekarang di lantai 1 melalui elevator. Ada quote-nya teman-teman, no elevator to get the success. Tapi untuk MRT kita bisa naik elevator. Teman-teman, itu tidak ada sukses yang mudah ya teman-teman. Semuanya harus diraih dengan effort atau usaha atau susah payah. Dan tetapi untuk naik angkutan umum kita dimudahkan, ada lift dan ada elevator. Jadi ada elevator untuk MRT, tetapi tidak ada elevator untuk sukses. Semuanya harus diraih dengan naik tangga tentunya ya. Ada tahapannya, ada fasenya. Just kidding teman-teman. Kuat di sore hari menjelang kepulangan ke arah Bundaran HI melalui transportasi umum yaitu MRT Jakarta. Ini teman-teman, kita sudah ketemu lagi. Banyak yang exciting mengambil gambar untuk senja di simpang temu Lebak Bulus. Mungkin nanti kita bisa bikin lagu ya, senja di simpang temu Lebak Bulus, karena tentu saja pemandangannya keren teman-teman. Kalau dulu ada lagu senja di tempat di Papua, Kainama atau apa. Ini kita senja di simpang temu Lebak Bulus. Pukul 6 lewat kita harus mengakses prayer room untuk sholat di tempat sholat di MRT, stasiun MRT Lebak Bulus Grab. Sudah cukup gelap teman-teman, tapi di area jalur pedestrian ini JPO terang teman-teman, terang benderang. Dan ini yang keren teman-teman, ternyata banyak sekali APAR, alat pemadam api ringan, di JPO-nya. Luar biasa teman-teman, security, kenyamanan dan keamanan dari JPO ini, simpang temu ini dipersiapkan dengan baik teman-teman.
Nah, ini salah satunya teman-teman. Saya salah spelling teman-teman. Yang dimaksud bukan Kainama tapi Kaimana. Senja di Kaimana. Ada lagunya kalau salah. Mungkin generasi old tahu ya. Senja di Kaimana. Salah satu wilayah di Papua kalau tidak salah ya. Pantai barat, pantai utara saya agak kurang hafal. Nah, ini teman-teman, laporan dari Simpang Temu Lebak Bulus. Saya cukup exciting sampai berbusa-busa. Agak ekspresif mungkin, terlalu ya. Karena memang sejauh ini sudah beberapa kali ke arah sini, namun belum sampai ke JPM-nya atau JPO-nya teman-teman. Jadi masih berada di bawah dan melihat dari luar teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk kolaborator dan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyajikan infrastruktur atau layanan penumpang untuk kemudahan naik turun penumpang di sekitar stasiun Lebak Bulus Grab teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai lagi di area stasiun MRT Lebak Bulus Grab di lantai 1. Kita akan mengakses tempat sholat, namun prayer room atau musola berada di area berbayar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tap in dulu masuk. Untuk selanjutnya baru bisa mengambil tempat sholat di musola MRT Lebak Bulus. Nah, ini suasana sudah cukup gelap di sekitar depo. Kita coba tengok sisa satu teman-teman. Ratangga sisa satu, belum bertambah, artinya memang jam sibuk ini kurang lebih ada 15 ratangga yang beroperasi. Satu disisakan mungkin sebagai backup. Dan hari ini beruntung setelah kurang lebih 2 minggu hujan terus di sekitar Jakarta, Jabodetabek. Hari ini Jumat, tanggal 6 Januari 2023, suasana cerah, bertepatan dengan laga semifinal leg 1 antara Indonesia versus Vietnam. Kita tengok lagi, ada tugas yang sedang membersihkan railing. Semoga terawat ya. Selanjutnya tidak hanya di awal-awal tentunya ya teman-teman. Lebak Bulus Lestari dan Point Square bisa mengakses melalui jembatan. Sedangkan di samping kirinya adalah menuju ke lantai dasar melalui tangga atau melalui jalur pedestrian di samping jalan ya teman-teman.